niki sah kudu dielmoni. Pola lek wuduhe boten sah, salate boten sah. 10 tahun kita sholat, ya 10 tahun kita enggak sah. Makanya sangat penting, ngaji ini itu penting. Muga-muga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya enggak sah, dikatakan wudunya enggak sah, apa yang dijanjikan Rasulullah lewat fadilahnya wudu tidak pernah kesampaian kepada keluarga kita. Tapi lek kita niki kok kanthi belajar ya apa wudu sing sah, ya apa salat sing sah, insyaallah. Janjine Kanjeng Nabi gak kira tambah ruwet uripe, justru tambah barokah saka ngersane Gusti Allah. Salah lumpur niku mesti ora sak kiyaine ya pernah salah. Bahkan kita belajar bareng-bareng supados kita niki sae ibadah kita datang ngersane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja ta'atan sahwa asy-syaikhani Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Kecerita saking sahabat Abi Hurairah qala dawu sahwa Abi Hurairah qala dawu sahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh Kanjeng Nabi la yaqbalullahu sholata ahadikum, la yaqbalu ora nerima sapa Allah Gusti Allah sholata ahadikum ing sholate salah siji sira kabeh ida ahdatha alikoro hadas sapa ahadukum hatta yatawaddo ahenggo wudu sapa ahadukum. Jadi Kanjeng Nabi, Allah tidak akan pernah menerima sholat seseorang dalam kondisi hadas. Hadas itu gak duwe wudu. Taruhlah kita sholat maghrib gak ada wudu, kok demen bojo sampean, batal wudu sampean. Mangke lek kaki sholat wudu malih. Taruhlah sampean sholat maghrib punya wudu, tapi sampean kok ngentut, dia batal. Nanti konkret yang menyebabkan batalnya wudu itu apa saja. Anda yang mau ini ini sampai orang itu gak batal. Wis gak usah melok sing tanpa keluar di sini. Kita umum madhab Syafi'i, ya saya Syafi'i ini Imam Syafi'i ayo kita jadikan madhab dan jadikan pedoman. Gak usah nanti. Kok malah salah luput jadi ngangkat nanti syarat ketentuan berbeda madhab kepada madhab yang lain. Mereka ngaji tadi penting. Andai kata ada informasi yang beda dengan pandangan kita Imam Syafi'i, kita klarifikasi kepada ustaz kita, kepada kiai. Ojo angker sama lakoni, ojo langsung itu di YouTube melok nak dibilangnya dari ojo. Kita klarifikasi, kita letakkan nang sing ahli. Perlu ya apa? Noto ibadah kita ini betul-betul dikerani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadis ini Allah tidak akan pernah menerima ibadah seseorang manakala dalam kondisi tidak mempunyai wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Syaikh mana yang ditakan sapa Abu Syaikh Ali bin Mas'ud. Kecerita saking Ibnu Mas'ud umira dan perintah sapa bi abdin kaula min ibadillah saking pira-pira kaulane Allah yudrabu haliten kepuk sapa abdin sapa kaula fi qabrihi ing dalem kuburane kaula mi'ata daldatin kelawan 100 pukulan. Ada cerita
ono salah satu hamba sing disiksa dengan 100 pukulan di dalam kubur. Falam yazal mongko ora geser-geser sapa kawula mang iku ya selalu takok sapa kawula mang. Wa yad'u nadhuma sapa kawula mang. Dia enggak paham. Loh kok aku iki disiksa, kok aku iki dikepuk? Ya Allah, salah apa? Dengan jeritan dan rintihan yang begitu keras di dalam kubur hatta sorot hingga dadi apa? 100 pukulan mang dadi diledatan wahidatan ing siji pukulan. Karena ia merintih dan berdoa, kuasanya Allah dikurangi siksaan itu tadi. Tapi famtala nuli kebak ruhu kuburane wong mang alaihi ngatasi wong apane naon geni, tapi siksaan itu tetap berupa api dari kiriman api neraka diberikan kepadanya. Falam martafa mongko semangsane ilang opo siksaan mang anhu saking wong kala mongko ucap sapa wong mang alama ing atase apa perkara jalan tumuni iso utawa mungkul sampean kabeh malaikat di ingsun. Kala mongko jawab sapa malaikat innaka setune sira iku sholaita sholat sapa sira sholatan kelawan sholat bi ghairi tahurin kelawan tanpa sesuci. Wa mararta lan liwatan sapa sira bi madlumin kelawan wong kang dikanimaya falam tansirhu mongko ora nulungi sapa sira ing madlum. Tadala si mayit ini merintih kesakitan, protes sama malaikat. Kenapa kami masih mendapat siksaan yang begitu keras seperti ini? Dijawab oleh malaikat, instruksi dari Allah, kau pernah sholat selisan gak mempunyai wudhu. Dan yang kedua, di desa kamu ada orang yang dikanimoyo, tapi kamu tidak pernah peduli. Mereka kalau bukan sifat muslim, manakala tetangga kita dapat hinaan, dapat cercaan, kok kita tidak membantu atau diam saja. Sekuat tenaga kita itu membantu. Ojo ngono bocah, bodoh-bodoh tonggo, ojo dirasani toh. Bodoh-bodoh tonggo, ojo dielek-elek terus. Ayo ojo. Nah, peduli kepada hamba Allah yang muslim tatkala dalam kondisi dianiaya itu adalah pahalanya sangat besar sekali. Tidak peduli terhadap hamba Allah, membiarkan hamba Allah jadi cercaan, jadi hinaan, kita kelak akan mendapat pertanggungjawaban pada nasanya Gusti Allah. Minimal kita doakan habis sholat. Salah gak koso ngomong, gak koso membantu, sangat doakan ya Allah. Moga-moga tadi kula ya Allah diparingi selamat Gusti, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman saya yang sekarang lagi menderita sama kasih rahmat ya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu jiwa muslim yang bagus. Tapi jiwa ngoten itu di zaman akhir ini wis rada ilang. Lek ana tangga gak enak kita kadang-kadang melok miurah naudzubillah dari rasa iki. Naudzubillah itu bukan jiwa, bukan sifat muslim yang sejati. Rasulullah itu selalu menekankan muslim dan muslim kan kulyanil wahid, sesama muslim itu bagaikan satu bangunan yang saling mengikat, saling mengokohkan. Ya syuddu ba'duhu ba'duhu. Marilah jiwa-jiwa seperti itu kita tumbuhkan. Perbedaan pasti ada, permasalahan pasti ada. Tapi ingat, itu ya muslim, itu teman saya, teman kita. Ayo saling memaafkan. Apa dan perhatian. Tapi lagi ini fadilah, insya Allah kita bakal semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi an Salman al-Mani
pira-pira dosane kawula kama tahatta kaya oleh rontok kama tahattu kaya oleh rontok apa waraku hadis syajarati godhonge ikilah pepohonan. Ada satu riwayat kalau kita dalam kondisi wudhu yang baik, jadi wudhu digarai di sepurane dosa kali Gusti Allah. Bagaikan apa musim gugur. Pepohonan tatkala musim gugur rontok kabeh bodho-bodho gundul. Begitu juga kalau orang sudah wudhunya dengan baik, dosa-dosanya rontok bagaikan musim gugur. Amin ya rabbal. Makanya kalau jamaah yang kata sadar hormati, jangan nunggu kita mau sholat saja kalau mau wudhu. Walaupun wudhu itu identik menjadi syaratnya sholat, apakah kita kalau tidak sholat tidak disunahkan wudhu? Malah disunahkan wudhu. Mau pergi ke pasar wudhu, mau pergi ziarah wudhu. Ada hadis Rasulullah, kalau kita mau bepergian kok punya wudhu, insya Allah berangkat selamat, boleh selamat. Kalau kita bepergian dari rumah tidak mempunyai wudhu, kok ada musibah, kata baginda Nabi, fala talumanna illa nafsah. Ojo main dosa-dosa kok paidun awake dhewe, oleh awake itu gak gawe sikap wudhu lek ketahuan ketika medal sangka mriki. Ulama-ulama itu menang-menangi wudhu batal, wudhu mandi, jenengi dawamul wudhu, ngelanggengaken wudhu batal, wudhu mandi, batal, wudhu mandi. Sehingga dalam kondisi mau tidur dia punya wudhu. Jangan boleh kelonan ya, lek kelonan ya batal, tapi kok mati kelonan ya atus mana ya wudhu mana apa ya beli ya ketika kita apa sakiannya sudah bisa ngelakoni mari kalau udah saya tahu ini nomor ngelekon ya sudah bisa ada kan bisa ngaku aja nomor lagi guna apa ilmu kalau kata apa lagi kayak memang yang salah kata sunnah ya sudah mau ada jalan karena ayo kita tingkat. Kalau kita ingin semangat wudhu ini juga baik. Tanamkan dalam hati sampean merujuk dari dahulu ini, wudhu ini enggak ada dari 10 dosa kita. Lumayan. Mulai urip sing gawe susah niku mergo dosa, Bapak. Wis yakin. Urip sing gawe bingung niku mboten kok mergo tangga, mergo keadaan, mboten mergo dosa kita piyambak. Masalah demi masalah yang ada di tengah-tengah keluarga kita, yakin sudah itu karena dosa-dosa kita. Kalau kita sudah belajar baik, belajar menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah pun rasakno kan ini. Taruhlah sekarang Januari yang akan datang, misalkan tes ketakwaan sampean, tes amalkan wudhu ini dengan baik. Oh, lek wudhu sekolah dosanya aku biar sekolah akeh dosa. Wis aku tak selalu wudhu mawon. Tesen kuat setahun sampean 2022 buktikan apa tambah anjlok apa tambah merosot tulisan dan melalui dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek tambah mantap kita ini beriman kepada Allah. Kudu dites. Ulama-ulama ngoten ya. Fadilahnya sholat malam ada keterangan dari Rasulullah dilakoni. Enten amalan-amalan Kanjeng Nabi katon-katon dilakoni. Enten sholat duha dilakoni. Dan itu menjawab. Gak ono ceritanya ulama tambah tuwek tambah susah mboten enten. Bahkan meninggal dunia pun dalam kondisi tersenyum karena diperlihatkan kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Aku
Wong lek kakek dosa Allah kasih masalah. Wong lek kakek dosa Allah kasih kesempatan. Mereka nih kalau tidak salah ada riwayat dari Sayyidatina Aisyah, "Idza kathurat dhunubu 'abdi adkhalallahu 'alaihi al-humum." Lewis terlalu pakai dosa-dosa di kaulahu, Allah kasih kegelisahan dalam hatinya, Allah kasih masalah dalam rumah tangganya sebagai bentuk pengingat kafaratan bidunubi. Setidak-tidaknya mengingatkan dia menjadi kafarat terpusat dosa-dosanya, cek ilim, cek prihatin di dalam menghadapi sebuah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi panjenengan ingin akas narowi wudhu ngene iki bahwa wudhu niku dados pelebure sebuah dosa. Wong muslimun kan maneh ngedalaken sapa muslimun Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim pasti sudah dijamin. An Abi Hurairah tak cerita saja Abi Hurairah. Rupane dawuh ida tawaddoa alikola wudu sapa al abdu kaula. Al muslimu kang muslim awil mukminu utawa wong mukmin. Faghasala nuli basuh sapa mukmin wajhahu ing raine mukmin. Kharaja mongko medal min wajhi saking wajah mukmin. Apa kullu khati'atin saben-saben kemaksiatan keluputan nadzara kang ningali sapa mukmin ilaiha marang khati'ah bi ainihi kelawan mripate mukmin. Terus kanjeng Nabi lek ana wong mukmin membasuh wajah. Karena fardunya wudu itu ada 6. Nanti diterangkan. Pertama kali niat. Nomor 2 basuh wajah. Nomor 3 basuh kedua tangan. Nomor 4 ngusap setengah isi gerak. Nomor gansal basuh kedua kaki. Nomor 6 tartib. Tartib itu urut, mulai basuh wajah, basuh kedua tangan, ngusap bagian sirah, ngusap kaki urut. Ojo diwali wudu kok sikile diceluk dhisik. Aku tadi wudu nyarankan tak celuk dhisik. Mari ngono basuh tangan, wajah terakhir. Ya gak usah. Itu namanya enggak tartib nyalai koridor aturan kita berwudu. Nah, tatkala seorang mukmin itu membasuh mukanya itu seharian barulah kita pagi beraktivitas jenenge wong. Pemane wong lanang. Ketok wong wedok ayu ya pasti ngelirik. Gak ngelirik yo emang tak lirik maksiat tapi gak kuat tak lirik mesti sangat bohongan ngoten. Iki kan dosa kan ngoten. Lho dikoni. Aja ngomong ganjaran aku bilang dosa kita. Kalau 10 pandangan kita berdosa, 10 dosa juga disematkan di dalam buku catatan amalan kita. Tapi tatkala kita menjelang zuhur kita berwudu dengan wudu yang baik. Apalagi tatkala kita basuh muka berdoa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaki. Ya Allah, sinarilah wajah kami dengan nur panjenengan ya Allah, seperti panjenengan menyinari wajah-wajah kekasih panjenengan ya Allah. Dan kami mohon dari panjenengan ya Allah, jagalah wajah kami, jangan sampai digelapkan wajah kami seperti panjenengan menggelapkan wajah-wajah dari musuh-musuh panjenengan ya Allah. Khusyuk kita berwudu hilang Ustaz. Mulai pagi kita maksiat sampai zuhur karena kita basuh muka kita dengan wudu, insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kan lumayan. Daripada wudu, daripada kita tidak pernah wudu, lantas terus dosa numpuk akhirnya menutup mata hati kita sehingga tidak pernah hati kita itu terenyuh
insya Allah nyambung ya. Boleh jadi kita tidak mampu mengamalkan, tapi rasa penyesalan itu pasti ada. Pasti ada, itu namanya iman masih tumbuh imannya. Nah, kalau kita ambil wudhu dengan wudhu yang baik, insya Allah iman itu tetap terjaga. Dosa di ngapura. Ya walaupun pakuk itu sih lumayan. Lihat kan kita punya wudhu, lantas kita mampu memejamkan mata kita dari kemaksiatan. Itu yang utuh kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagai wudhu, insya Allah nanti kita diberi mampu oleh Allah itu berpaling dari maksiat. Om sing ngekei kekuatan kita gak maksiat itu Allah. Sing ngekei kita terhindar dari maksiat itu Allah. Kita itu hanya berupaya, kita hanya berusaha. Kalau Allah belum mengasih pertolongannya untuk kita mampu menghindar dari maksiat, susah kita. Tapi kalau Allah kasih kemampuan, subhanallah itu nanti saged berjamaah. Suatu saat nanti Allah kasih taufik dan pertolongannya, bisa kita sholat malam. Yang awalnya kita malas, Allah kasih semangat. Yang Allah awalnya kita tidak sadar, Allah kasih kesadaran. Ini muka-muka mau barokah ngaji, keluarga kita ditoto kali hidayah Allah, amin ya rabbal. Mereka kayak semangat wudhu lima niki. Oh iya, lek wudhu dosa-dosa yang kita lihat, wajah kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih. Jadi tatkala orang mukmin itu membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, keluar dari wajahnya saben-saben keelekan, saben-saben kemaksiatan, nadzara ilaiha bi aini. Yang mana maksiat itu hasil dari penglihatan mata kita. Ma'al ma'i nyatani banyu, ma'al ma'i nyatani banyu, au ma'a akhiri qadril ma'i, utawa sertani akhiri tetesani banyu. Begitu digerojok wajah kita, disitulah kotoran, kemaksiatan ikut jatuh dengan air yang membasuh muka kita. Jadi dosa nopo mawon. Dosa mergo kita ini ngomong elek mesuk pagi sampai dohor diampuni oleh Allah. Lu nek dosa ngrasani wong ya apa ya ini belum, karena hakul adam. Hakul adam itu tidak diterima tobatnya oleh Allah kalau tidak minta maaf kepada orang yang dilukai. Jadi panjenengan ngrasani wong mulai esuk sampai beduk, yo niki walaupun wudu gak diterima kepada Allah kalau kita tidak minta maaf kepada yang bersangkutan. Lek karo meso, lek karo kita ngomong gorong ngalor ngidul, ya itu diampuni oleh Allah. Yang penting untuk kita bagus. Makanya hakul adam itu lebih berat. Cara kita minta maaf, cara bertobat. Tobat itu sebetulnya syaratnya podo, minimal kita ada penyesalan. Yang kedua, apa itu, tidak mengerjakan mencabut dari dosa itu. Dan yang ketiga, berjanji tidak mau kembali lagi kepada perbuatan itu. 3 hal ini cukup jadi syaratnya tobat. Tapi kalau hakul adam harus ada tambahan yang keempat, yaitu harus minta ridho terhadap yang bersangkutan. Makanya para rawuh tradisi hari raya itu bagus. Tatkala kita tidak mampu, malu untuk minta maaf langsung, momentum hari raya itu dijadikan momentum untuk saling memaafkan. Kosong-kosong kak ya, baik salah luputi bisa itu rasanya panjenengan. Ya wis bodoh-bodoh, sudah selesai sudah. Nah ngoten tuh kadang-kadang tradisi ngoten karena ada di zaman Rasulullah, bid'ah, musyrik, wis. Kalau saya di rumah nopo moten cari sensasi tok, dolek sensasi wong sing koyo moten iki. Estu. Wong tradisi baik kok malah apa? Kok malah diarani musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Niku fadilah wudu. Sekarang faida ghasala yadayhi. Faida ghasala mongko ari kala basuh sapa wong yadayhi ing tangan loro niku wong kharaja min yadayhi mongko edar min yadayhi saking tangan loro ne wong apa
au ma'a akhiri qatril ma'i utawa serta akhiri tetesan air. Begitu juga kemaksiatan yang hasil dari kedua tangan kita semua diampuni oleh Allah. Jadi wajah diampuni, kedua tangan diampuni. Karena ini kenapa kok fokus terhadap anggota itu saja dalam hal diampuni semua dosa? Karena jasad kita itu gumantung dengan itu juga. Jadi jasad kita itu gumantung dengan wajah kita dalam berucap, dalam melihat, dalam mendengar. Tidak keluar dari itu. Dan kemaksiatan itu juga tidak keluar dari apa yang kita lakukan dengan kedua tangan kita. Dan terakhir, apa yang dilakukan oleh kaki kita itu membantu berjalan ke sana kemari untuk menuju sebuah kemaksiatan. Makanya anggota wudhu itu hanya itu juga. Wajah, kedua tangan, mengusap bagian kepala dan kedua kaki. Karena hasil aktivitas manusia ini tidak lepas dari itu. Makanya tatkala itu semua dibasuh dengan aturan wudhu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, wudhu ini menjadi jaminan bahwa seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini lek kula panjenengan sedaya niku dhuhur wudhu, asar wudhu, maghrib, isya dalam kondisi ngaji punya wudhu, subuh nanti insyaallah ojo kuwatir insyaallah. Lek panjenengan ikhlas istiqomah pun lah insyaallah. Maki saya dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah keluarga panjenengan istiqomah ngeten iki ditata langsung saya kali Allah. Amin ya rabbal alamin. Mosok sih kanjeng Nabi koro kula kita boten. Gak mungkin kanjeng Nabi koro, mohal kanjeng Nabi koro itu mohal. Sifatnya kanjeng Nabi itu siddiq amanah. Siddiq itu teman jujur. Mohal kanjeng Nabi itu koro. Pun faida gosala rijlaihi. Faida gosala mongko ari koro basuh sapa wong rijlaihi ing sikil lorone wong. Kharaja mongko bedal min rijlaihi saking kedua kaki wong apa kullu khati'atin saben-saben kesalahan. Masyadha kang lumaku hamil khati'ah apa rijlahu sikil lorone wong. Ma'al ma'i serta banyu au ma'a akhiri qatril ma'i utawa sertani akhiri tetesan banyu. Hatta yakhruja ing metu sapa wong naqiyan hale bersih minat dunubi saking pira-pira dosa. Sehingga tatkala wudhu kita sempurna, kita habis wudhu dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu belajarlah wudhu sing apik, belajarlah wudhu sing bener, belajarlah wudhu sing khusyuk. Napa wudhu sing khusyuk iku wudhu iku fokus basuh muka ya Allah. Oleh karena bahasa Arab Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaika. Dan arti duma niku ya wis ya Allah, ampuni dosa-dosa yang disebabkan oleh wajah kami ya Allah. Dalam basuh itu harus kita fokus. Ojo kita wudhu, ono ojo ngobrol, kerja nanti kami wudhu. Ono wong sing wudhu dalam kondisi ngobrol, ono. Sampai dulu oleh wudhu Jumatan, oleh bareng-bareng nanti demo, apa ngomong, apa ngobrol ya Allah. Ya berarti ya saya sah sih penting dilakon nih rukunnya wudhu, tapi wudhunya belum berkualitas. Nanti ada sunnah wudhu harus dikerjakan. Lo yai jenengan kok kayak ngusap kuping itu sunnah, bukan wajib. Jadi yang wajib ya wis 6 niku. 1 niat, 2 basuh wajah, 3 basuh kedua tangan, 4 ngusap sebagian kepala, 5 basuh kedua kaki, 6 tartib. Telinga sunnah nanti ada. Nanti lek gak ngaji boro gak paham. Pasti lek banyak ngarani ngusap kuping usahakan wajib.
Nanti ada keterangan sunah-sunah wudhu, harus baca bismillah, harus istinsyaq, harus ke kumur, harus matnado ke kumur, harus nyesebah irung. Itu sesuai sejauh mana keyakinan panjenengan untuk mengerjakan sunnah. Disitulah dites keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, uang itu lek wudhu yang api keluar dari wudhu dalam kondisi bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud man utawi sapa wong iku tawadha wudu sapa wong ala tuhri ing atase suci kutiba mongko tulis lahu marang wong apa asyru hasanatin 10 pira-pira kebagusan. Kondisi punya wudu kok tajdidil wudu boleh. Baik. 10 kebaikan Allah sematkan kepada kita. Ini turut riwayat Ibnu Umar. Punya wudu pagi, punya wudu sampai siang. Aku sedih wudhu, tapi aku ingin wudhu mana? Itu pahala 10 kebaikan Allah kasih kepada kita. Jadi kita jadi wudhu boleh, punya wudhu lagi itu boleh. Keterangannya mana? Ini kita irsyadul iman. Seperti kalau orang ayo lah, kita semangat dalam berwudhu. Lebih-lebih kondisi dingin kata sengaja ini. Wudhu ini usaha istimewa. Subuh kalau sudah wudhu, insya Allah seger tadi kok. Uang mereka subuhan. Buruk ya mana? Mungkin kudu mutar ini kan. Macam kalau kudu aja kasar di sana. Nasi kudu insya Allah pulang dari berjamaah syukurlah bahagia senang. Allah kasih rahmat dalam batinnya. Kalau mau uang mari berjamaah subuh, sumpah kena nambah. Sama kita ini tak percaya wis kita yang sehingga sholat subuh sama kita yang nggak ada mana. Oh itu subuh. Tapi untuk kita ini uang akan kali tapi yang iman sama diri itu tentu ya terus sama betani wong mari wudu mari subuhan kali dereng ngerti sampean engko sama negara kita iki lha sing mari subuh gak ono mlaku sampe tandang pager mergo sumpah mboten enten apa cak ora pager mari subuhan sumpah karo gak ono ceritane paling sing sumpah sing gak subuhan kangen mboten kan kudu tahu bener umum lek mboten harus baru kayak wudhu, sing ngatur panjenengan wudhu itu bisa melebur sebuah dosa. Kita tidak lemah dari dosa, tapi baru kayak wudhu, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakalan mana nyeritakan sabal Ghazali Imam Ghazali annahu setune kelakuan ru'ya dan ipayakan sapa ba'dul mauta senai wong mati fil manami ing dalem waktu fakila mongko den ucapaken lahu marang ba'dul mauta. Ada sebagian orang meninggal dunia diipeni oleh salah satu walinya Gusti Allah. Lantas seorang wali ini bertanya, kaifa haluka, bagaimana sikapmu, bagaimana kondisimu dalam kubur? Faqala mongko jawab sapa wong sing mati mau. Ini dalam mimpi. Sholat itu sholat sapa ingsun yauman ing dalam siji waktu bila wudu ing kelawan tanpa wudu fawukila alayya dakbun. Fawukila mongko den seraken alayya ing atase ingsun apa dakbun asumir. Ya ruuni kang wirawiri apa asuman fi qabri ing dalam kuburan ingsun. Fahali mongko tawi ingsun mahu nyertani dakbun maniku fi suqi halin ing dalam era-era tingkat. Ada orang meninggal dunia, ada salah satu wali Allah bermimpi, bagaimana kabarmu? Wah, kuburanku hidup suwes. Maksudnya apa sih? Dalam kondisi tidak enak dalam kuburan. Kenapa? Karena satu kali sholat tidak berwudu, sepisan gak wudu. Berkali kalau tahu, ayolah gizi yakin dan keterangan-keterangan tanamkan iman. Berkali iman dalam bab irsyadul iman kita ini dijadikan bab yang pertama. Karena semua itu baik dan tidaknya kehidupan itu berawal dari iman. Karakter seorang suami, karakter seorang istri beda jauh. Suami maunya begini, istri maunya begini. Tapi tatkala iman sama-sama punya iman, ini akan jadi satu. Yakin.
Di antara kita masyarakat itu pola pikir yang macam-macam, guys. Si A ke sana, si B ke sini, tapi tatkala iman yang berbicara kita bisa satu. Sholat bisa satu, ngaji bisa bersatu. Apa yang membuat kita satu? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk merubah sesuatu jadi baik ini wajib iman itu dibenahi dulu. Tatkala iman itu bercanda ruwet. Mergane saya iki negara ruwet ini mungkin ya imane sih turun APK so iman wis paling punya kepentingan. Ada program begini rame mana wah itu ya begitulah proses memang untuk menuju keimanan yang baik. Makanya kalau orang NU enggak ada rame-rame kayak apa pun tenang, masih tenang, bersikap dingin karena iman ini dikedepankan. Termasuk syu'abul iman, cabang-cabang iman dipraktekkan betul sehingga tidak saling menjelekkan dan menuduh. Tapi tatkala iman ini lemah, iman dorong pokok, cabang-cabang iman dorong pokok, wah masalah ini jadi wah. Kadang-kadang kita saling menghina dianggap halal. Kadang-kadang kita saling menjelekkan dianggap halal. Padahal orang mukmin tidak seperti itu. Untuk menuju ke situ ini butuh tahapan. Makanya insya Allah kalau kajian demi kajian Allah kasih ilmu manfaat, insya Allah saya yakin tidak akan tambah jelek masyarakat kita. Saya yakin dan yakin. Insya Allah tambah dibagi rahmat dari Allah, amin ya rabbal alamin. Tambah dibagi barokah dari Allah, amin ya rabbal alamin. Yang penting kita itu belajar keimanan yang baik kepada Allah. Nonton. Masalah kalau ini udah melihat individu pribadi, apa punya kepentingan, wah itu punya kepentingan. Di dalam menyatukan sebuah kepentingan ini tidak mungkin kalau tidak lewat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau lewat iman ya Allah beres. Dohor wabahnya bergawe pusing kalau rezeki ngalor itu. Tapi disatukan dengan iman, inilah panggilan Allah. Untuk masjid India kadang-kadang kita berbuat masjid menyatukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela kita dipimpin oleh satu imam bersujud dan berukuk kepada Allah semata-mata karena panggilan iman. Wah gak iman juga dengan buka itu kalau berukuk sujud dengan aman. Wah iman gak apa-apa apa dah. Mana sih kendaan, dengan lagi asik-asik kan kok tenang. Iya gak iman, jangan kan nih moga-moga iman kita ditata orang saya kata amin ya rabbal alamin. Terus buatan korban kasih tangan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya dan ceritakan. Apa anau sedene kelakuan romadat belen. Apa Ainul Junaidi meripati Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid itu salah satu wali ini Allah sangat terkenal. Dalam ilmu tasawuf di samping mengadopsi pola pikir Imam Ghazali, kita itu juga dianjurkan untuk mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, karena hamba Allah otomatis samalah mengalami sakit, mengalami penderitaan ujian mesti wabih. Cuma perlu kita ketahui kalau ujian menimpa wali Allah itu membangun lebih baik, lebih karomah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau ujian itu menimpa orang yang bijak itu bisa jadi adab dari Allah. Kalau kita itu mukmin yang maksiat dia, taat dia, kalau ujian itu bentuk peringatan kepada kita supaya ilim terhadap maksiat yang kita kerjakan. Kalau sering terangkan tentang ujian bahwa ada 3 macam, ada adab, ada peringatan, memang ada betul-betul ujian yang mau mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syekh Junaid Al-Baghdadi itu suatu saat sakit melipat. Fakola mongko muda sopo atau bibu dokternya ini Nasrani.
nalika ing mripat kalih panjenengan fatusil mongko aja nibakno sampeyan ilahi marang kedua mripat panjenengan ma'an ing banyu. Karena diperiksa oleh dokter Nasrani dibilang, "Yai, kalau ingin sembuh mripat sampeyan tolong jangan sampai kena air selama 1 hari 1 malam." Wong kiai ini. Nah, setelah mendapat wejangan kados ngoten, falamma dhahaba mongko sumangsane wis balik sapa at-tabib dokter. Setelah dokternya pulang dari rumah Syekh Junaid al-Baghdadi, tawaddoa mongko wudu sapa Syekh Junaid al-Baghdadi. Wa shalla lan salat sapa Syekh Junaid al-Baghdadi. Wa nama lan turu sapa Syekh Junaid al-Baghdadi. Fa baliat mongko waras opo ainai ini insyaallah ainahu fabariat mongko waras opo ainahu meripat kali ini Syekh Junaid al-Baghdadi. Jadi tatkala dokter kasih wejangan seperti itu, Yai jangan sampai tersentuh air loh selama sehari semalam kalau ingin sembuh meripat panjenengan. Dokter ini oleh gendengan itu mulai dohor kok kasih kalau oleh wudhu langsung wudhu turun dohor pada turun dohor langsung wudhu terus sholat sunnah 2 rakaat nyebut data dasar Gusti Allah waras meripat. Tapi gak usah ditiru ya wong betul. Kenapa dan kuatir tambahan memang boleh ini tingkatan wali nyoba ngetes sama yakin boten masalah. Kiai ngono. Mau suka tidak sembahyang dohor ya wong iki masuk kati tanya bismillahirrahmanirrahim. Seorang tidak dewasa mana boleh tambah abu meripat sampean ya wis sadar berarti awake durung asik Syekh Junaid al-Baghdadi. Lalu Allah ngoten keyakinan itu didepankan. Makanya banyak cerita di kalangan orang-orang muslim zaman dahulu gak gampang-gampang langsung dokter itu gak gampang-gampang. Makanya beda rumah sakit di daerah Indonesia seperti ini dengan rumah sakit di Arab itu beda. Kenapa kalau di sana itu mengedepankan metode Rasulullah? Begitu sakit nggak langsung ke dokter. Yang pertama dicari obatnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicari. Dumo sama Rasulullah dicari. Ayat-ayat Al-Quran yang di situ ada hikmah untuk dijadikan obat dicari. Kalau itu belum sembuh, nanti cari obat-obat herbal ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak tibun nabawi, obat-obat resep dari Rasulullah itu banyak dicari dulu sebelum akhirnya berlabuh ke rumah sakit. Lebih-lebih sekarang, sekarang itu ya Allah, wis zaman fitnah. Saya mengatakan kalau rumah sakit pasti mati, rumah sakit enten. Wis zaman fitnah, wis sama nggak usah melo-melo selamat hati kita, gitu. Maka dari itu ya carilah resep yang terbaik dari jamu-jamu herbal, ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak untuk menyelamatkan kita harus banyak minum lemon, itu juga dianjurkan. Jadi obat-obat herbal tibun nabawi itu banyak. Jadilah sebagai istilah penguat imunitas kita untuk menjaga. Sambil banyak doa kita kepada Allah, sambil kita banyak memohon kepada Allah obat-obat herbal. Kalau memang tidak sembuh juga, biasanya ulama-ulama itu pada akhirnya pasti ke medis. Itu jadi labuan terakhir analisa. Analisa medis itu dijadikan labuan terakhir. Bukan kok beda kalau kita sakit dikit-dikit dokter, sakit dikit dokter. Kalau orang ulama-ulama dulu enggak, pasti Al-Quran dicari, dari hadis Rasulullah dicari, mengedepankan keimanan kepada Allah. Nanti kalau sudah semua mantap, nanti pada akhirnya sudah ke medis. Itu jadi pelabuhan terakhir untuk mengobati sakitnya. Cerita-cerita seperti itu sudah banyak di kitab. Salah satunya ini di Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh Junaid al-Baghdadi
Karena itu bertentangan dengan kebiasaan Syekh Junaid Al-Baghdadi selalu dawamul wudu ngelanggakan wudu wis akhirnya gak ngurus manis. Falamma dhahaba Usman sana wis rumo wis mulai sapa tabibu dokter tawaddo'a mongko wudu sapa Syekh Junaid Al-Baghdadi wa salat sapa Syekh Junaid Al-Baghdadi wa amalan kilem sapa Syekh Junaid Al-Baghdadi fa bari'an li wa mongko waras sapa ainahu meripat kali ini Syekh Junaid Al-Baghdadi baru kayak wudu sembuh. Fasanya mongko krungu sapa Syekh Junaid Al-Baghdadi hatifan ing swara tanpa rupa. Di wali-wali ngoten. Dadi wali-wali itu keistimewaane ngerti sadurunge tumibone perkara oleh ngeten niku. Ada suara, ada bisikan. Walaupun tidak ada yang sing ketinggal meripat mboten, tapi lewat suara dia mendengar. Mata hatinya lebih tajam. Rupane suara itu takulu ale ngucap. Nah, fasanya mau krungu sapa Syekh Junaid Al-Baghdadi hatifan ing swara taparupa yaqulu kang ngucap kang bersuara. Rupane taroka tinggal sapa Al-Junaid Syekh Junaid Al-Baghdadi ainahu ing mripate Syekh Junaid Al-Baghdadi fi riwayat ing dalem ridho ingsun. Ada suara Syekh Junaid Al-Baghdadi mengerjakan wudu mengabaikan resep dan anjuran dari dokter itu semata-mata karena ridhoku. Falau qala mongkolamun dolek sapa Syekh Junaid Al-Baghdadi minni saking ingsun al-jahannami al-jahannamiyina ing golongane kang masuk neraka jahannam bidalikal azmi kelawan kono-kono sejo la ajabtu mongko yakin nyembadani sapa ingsun Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kata suara andai kata Syekh Junaid Al-Baghdadi itu ikut saran dokter yang Nasrani itu niscaya cilakalah dia Syekh Junaid Al-Baghdadi. Falamma jaa mongko semasa teko sapa tabibu dokter waro ala ningali sapa dokter al-aina ing mripati Syekh Junaid Al-Baghdadi sahihatan ali waras kala mongko ngucap sapa dokter. Ini singkat cerita, setelah dokter itu kembali dan mengetahui langsung sembuh, lantas dokter itu bilang, "Ma ing opo resep faal ta'akawi panjenengan nyai?" Kala ngucap sapa Syekh Junaid Al-Baghdadi, "Tawaddatu wudu sapa ingsun wa shallaitu lan salat sapa ingsun." Wa kana lan sapa tabibu dokter iku anak Nasrani yang bangsa Nasrani fa amana mongko iman sapa Nasrani fil ali ing dalem sanalika. Nah, kesimpulan para rawuh setelah ditanya oleh si dokter, "Lu kok langsung sembuh?" "Ya iya, kemarin aku wudu berdoa kepada Allah." Wah, takut dokternya. "Oh, ternyata kamu melanggar aturan saya jadi tapi jadilah sembuhnya." Sehingga dokter Nasrani ini terus iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesimpulannya para rawuh dari sekian banyak yang perlu baca oleh awal sampai akhir bahwa wudu itu sangat istimewa. Tanamkan dalam batin panjenengan. Kalau malah berwudu ingatlah fadilahnya wudu. Kalau malah berwudu ingatlah apa hikmah wudu. Bahwa wudu itu akan menjadi sikap kaki kehidupan kita. Orang yang ahli wudu juga kelak di hari kiamat paling bersinar wajahnya. Yang lain bisa suram wajahnya, tapi orang yang ahli berwudu itu bersinar. Kenapa? Barokai ngelanggar wudu. Muga-muga kula lan panjenengan ditakdir oleh Allah saged kiyat nglampahi wudu istiqomah amin ya